Halo Sepradik, semester berakhir saatnya bagi rapot. Selamat datang di Bubble Tea Pod, Bubble Treasury Podcast. Podcast yang membahas seputar perekonomian dan anggaran regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Putri Alvarosi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sepradik, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu, saya tidak mungkin sendirian, sudah bersama saya Bapak Edi Mulyadi, narasumber yang spesial, yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam membangun zona integritas. Selamat datang Pak di Tipot. Terima kasih Putri. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik Pak Edi, di tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung berhasil memperoleh predikat ZI menuju WBBM dalam 1 kali percobaan saja. Tenang Sepradik, tips and triknya nanti akan saya tanyakan tentunya, tapi sebelum ke sana, kita mungkin kupas dulu Pak, konsepsi dari pembangunan ZI itu. Ya. Jadi Pak, apa sih zona integritas itu? Ya, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Pemirsa Bubble Tea Pod, di kesempatan ini suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK dan juga WBM. Betul tadi yang Putri sampaikan bahwa di masa kepemimpinan saya, Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung meraih secara berturut-turut dalam 3 tahun, yaitu WBK dan WBBM. Tentu kalau bicara apa sebetulnya zona integritas, tentu ini adalah satu langkah yang sangat positif dari pemerintah untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas dan penuh integritas. Itu intinya. Jadi zona integritas ini pada prinsipnya ada 2 hal yang disasar. Pertama adalah meningkatkan kualitas integritas dari setiap penyelenggara negara. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Poinnya di situ. Oke, berarti membangun zona integritas ini bisa dikatakan membangun budaya kerja yang berintegritas. Betul. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Iya, betul sekali seperti itu. Oke, tapi ada satu hal Pak dari membangun zona integritas ini yang saya rasakan. Selama saya hampir 7 tahun berada di dalam pemerintahan ini. Iya. Saya merasa bahwa zona integritas itu, membangun zona integritas menjadi sebegitu pentingnya sehingga sebuah instansi termasuk seluruh struktur di dalamnya mau mengerjakan ini dengan segenap jiwa raga gitu. Iya, betul. Saya rasa kalau hanya untuk meraih sebuah predikat saja sih nggak mungkin ya Pak. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih manfaat dari membangun zona integritas itu sendiri untuk instansi? Iya, tadi kan ada 2 sasaran utama ya. Pertama adalah meningkatkan integritas semua unsur dalam organisasi layanan publik. Yang kedua meningkatkan kualitas layanan publik itu sendiri. Tentu kalau kita ditanya lebih detail, apa sebetulnya capek-capek kita membangun zona integritas? Tentu setidaknya ada 5 barangkali yang bisa menjadi acuan kita di dalam membangun zona integritas. Pertama tentu saja meningkatkan kualitas layanan publik. Layanan publik ini penting karena dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tuntutan publik ini selalu meningkat. Ya, dengan berbagai situasi, dengan teknologi dan lain-lain, maka keinginan yang mereka harapkan dari pemerintah, dari layanan publik itu semakin baik. Dan itu menjadi tujuan utama yang pertama. Yang kedua, kalau integritas itu sudah menjadi mendarah daging di dalam setiap insan yang melayani masyarakat, tentu ini adalah cikal bakal atau energi yang positif untuk tidak terjadinya korupsi. Yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kalau korupsi sedemikian rupa ditekan sehingga 0 gitu, kemudian juga kualitas layanan baik, maka akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, stakeholder yang dilayani. Dan yang berikutnya adalah kalau semua tata kelola dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, efisiensi ada di situ, kemudian juga semua mekanisme publik yang diberikan oleh suatu institusi publik itu akan meningkatkan efektivitas dalam proses pelayanan. Dan yang tidak kalah penting adalah
akan terus secara berkelanjutan akan mendorong reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu bukan sesuatu yang statis, tapi terus akan menghadapi tantangannya, dan tantangan itu terus dijawab dengan birokrasi yang berintegritas dan juga yang orientasi pada pelayanan publik yang selalu terbaik. Oke, baik. Berarti memang manfaat dari pembangunan Z ini banyak untuk instansi, makanya bisa sampai segenap jiwa raga itu tadi ya, Pak? Betul. Oke. Tapi ada satu hal tadi, manfaat yang menarik menurut saya, yaitu bahwa membangun zona integritas bisa mencegah korupsi. Iya. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak, di mana kaitannya antara membangun zona integritas dengan mencegah korupsi? Iya. Dalam proses pembangunan zona integritas, kita akan sampai kepada ada beberapa area yang harus kita garap. Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari pengawasan. Salah satunya. Nah, dalam suatu institusi pemerintah yang sudah menerapkan konsep JI WBK WBM, tentu ini menjadi salah satu orientasi yang sangat penting. Kalau semua insan dalam organisasi itu sudah betul-betul menjiwai ya semangat integritas, satunya kata dengan perbuatan, bertindak, berperilaku, dan bahkan berkata sesuai dengan kode etik yang menjadi acuan di dalam organisasi publik, maka ini adalah satu modal sosial yang sangat besar untuk tidak terjadinya praktek korupsi, tidak hanya korupsi ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga yang mungkin ini terminologi yang belum lama, yaitu benturan kepentingan ataupun konflik of interest. Itu kira-kira korelasi antara semakin baik kualitas zona integritas, maka ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk bisa menekan agar tidak terjadinya perilaku koruptif. Gitu, Putri. Berarti kaitannya antara membangun zona integritas dengan mencegah korupsi itu sendiri adalah dengan menanamkan kepada diri masing-masing insan dalam organisasi. Itu ya. Baik, Pak. Dari tadi kita udah membahas ya mengenai konsepsi dan manfaatnya. Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan yang agak sedikit lebih teknis, tapi ini tentu akan bermanfaat juga gitu. Dari tadi kita menyebutkan pembangunan zona integritas, membangun ZI. Mungkin dari benak Spradik di rumah juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dibangun, Pak? Oke, pada saat kita akan membangun zona integritas, maka kita harus orientasi pada 6 hal. Dalam tataran teknis membangun zona integritas, kita disebut dengan area perubahan. Gitu ya, namanya area perubahan. Ada 6. Pertama yang kita bangun adalah manajemen sendiri, manajemen perubahan. Ya, apa itu? Manajemen bagaimana organisasi itu harus berubah cara berpikirnya, budaya kerjanya, ya, dan juga mekanisme kerja. Itu areal pertama, dan itu sangat konseptual gitu ya. Jadi orang itu kalau mau berubah itu, ya yang paling penting ditanamkan adalah cara berpikirnya dulu. Itu yang pertama. Jadi area pertama adalah manajemen perubahan. Yang kedua adalah penataan tata laksana. Apa itu? Mekanisme proses kerja yang ada di dalam organisasi itu harus kita perbaiki dengan tata kelola pelaksanaan yang efektif, efisien, dan juga tentu di sini terkait dengan penyederhanaan birokrasi, kemudian juga dengan menggunakan teknologi informasi dan berbagai aspek yang bisa mempermudah, mengefektifkan dan mengefisienkan proses birokrasi. Itu yang kedua, ya, area yang kedua, yaitu area penataan tata laksana. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sumber daya manusia, yaitu bagaimana manajemen SDM itu dikelola secara efisien, meningkat terus kualitas SDM kita, dan ini juga akan kita pantau bagaimana perkembangan kinerjanya. Nah, ini sangat penting karena sebagus apapun organisasi, kalau SDM-nya ini tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kompetensinya, maka ini juga akan menjadi pincang seperti itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini adalah akuntabilitas kinerja. Artinya begini, kalau tadi kan kita sudah tanamkan pola pikirnya, kemudian kita sudah rubah dengan tata laksana pekerjaan yang lebih efisien, lebih efektif, kemudian kita terus tingkatkan SDM-nya, dan yang berikutnya adalah kita pantau bagaimana akuntabilitas kinerja dia. Dengan cara apa? Kita ukur pertanggungjawaban pengelolaan kinerjanya. Tidak hanya kinerja, bagaimana dia mengelola aset organisasi,
bagaimana dia mengelola keuangan organisasi, bagaimana dia mengelola SDM itu sendiri. Nah, dan untuk itu kita ada proses pengukurannya. Bagaimana mengukur kinerja? Kalau di Kemenkyu kan ada kontrak kinerja diukur secara periodik. Bahkan sekarang setiap bulan kita lihat capaiannya, gitu Bud. Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah pengawasan, dan ini penting karena tadi di awal saya sebutkan bahwa bagaimana korelasi antara penguatan zona integritas dengan penurunan ya jumlah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan lain. Nah, fungsi ini sangat krusial, yaitu fungsi pengawasan. Kita tahu kalau di Kemenkyu, kalau kita bicara pengawasan sekarang dikenal dengan 3 lini ya. Lini pertama, kedua, dan ketiga. Istilah teknisnya disebut dengan 3 line of defense gitu ya. Nah, 3 lini ini harus betul-betul sejalan dalam artian bagaimana secara efektif mengawasi setiap tindakan dari organisasi, tentu saja dalam konteks ini adalah SDM-nya untuk melakukan pekerjaan sesuai tugas bidang tugas mereka itu secara efisien, efektif, dan memastikan tidak terjadinya sesuatu yang menciderai integritas, penyalahgunaan wewenang, ya kemudian juga korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan benturan kepentingan. Itu yang kelima. Dan yang keenam juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Nah ini apa? Karena layanan publik itu kita ukur. Saya bilang di awal tadi, publik ini selalu menuntut gitu ya, agar setiap institusi pemerintah ini memberikan layanan terbaik. Ya, ada 2 kalau nggak salah kalau kita cerita mengenai apa yang dituntut. Pertama, publik itu mengharapkan kecepatan. Yang kedua, kepastian. Ya, kepastian dan kecepatan. Makin pasti layanan yang kita berikan, pasti dalam artian syaratnya. Pasti dalam artian kalau ada PNBP-nya yang harus dibayar. Dan juga kecepatan dalam proses pelayanan. Itu menjadi kata kunci di dalam layanan publik. Nah, di dalam satu institusi yang sudah membangun zona integritas, ini menjadi penting. Jadi secara periodik kita ukur bagaimana kualitas layanan kita dengan melakukan survei kepuasan konsumen, kemudian juga dengan pengisian kuesioner yang kita sebarkan kepada stakeholder kita, sehingga secara periodik kita melihat titik lemah kita di mana berdasarkan kacamata stakeholder kita. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita respon secara cepat agar kualitas layanan itu semakin hari semakin baik. Kira-kira begitu, Putri. Oke. Berarti apa yang dibangun ini ada 6 area perubahan. 6 area perubahan. Manajemen perubahan, penataan tata laksana, Ya. dan sebagainya sampai pelayanan Peningkatan kualitas layanan publik. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya, Pak, tentunya adalah ini ada 6 perubahan nih, ada 6 Ya. area perubahan. Gimana cara membangunnya? Kita mulai dari mana nih membangun ini, Pak? Oke, tentu membangun zona integritas ini bukan pekerjaan seorang pimpinan semata-mata, ya kan? Tetapi harus menjadi pekerjaan secara bersama-sama. Semua elemen organisasi, dari mulai pimpinan sampai level yang paling bawah, bahkan semua karyawan, PPN, PM, honorer, dan semua aspek dari siapapun yang ada di organisasi itu harus punya komitmen yang sama untuk mensukseskan pembangunan zona integritas. Kalau kita lihat tahapannya, Putri, setidaknya ada 5 tahap. Ya. Pertama tentu merancang pimpinan dan semua unsur organisasi harus bisa merancang. Kita akan melaksanakan program pembangunan zona integritas. Perancangan itu dituangkan dalam satu komitmen bersama yang disebut dengan deklarasi tertulis pembuatan fakta integritas bersama-sama. Jadi dari mulai pimpinan, kepala kantor, di situ ada suatu pernyataan bersama bahwa kami akan sungguh-sungguh membangun zona integritas, menandatangani di situ, semua elemen organisasi itu tanda tangan di situ. Itu kegiatan itu disebut dengan pencanangan zona integritas. Itu hal yang penting. Ya, jadi perancangan yang ditandai dengan penandatangan fakta tertulis gitu ya. Kemudian itu langkah pertama. Yang kedua adalah tentu fakta itu hanya berhenti di situ kalau tidak ditindaklanjuti. Tapi harus ada tindakan yang disebut dengan pembentukan tim pembangunan zona integritas. Nah, untuk membentuk tim ini tentu tidak boleh main-main. Kenapa? Karena kalau seseorang ditempatkan pada bidang yang bukan passionnya,
yang bukan kompetensinya ini bisa jadi menghambat begitu ya proses pembangunan. Sehingga untuk menentukan siapa duduk di mana, kita melakukan proses atau mekanisme memilih gitu ya. Dan itu semua itu didiskusikan secara bersama-sama. Oh, si A duduk di area perubahan, manajemen perubahan. Si B duduk di area tata pelaksanaan, tata laksana, dan seterusnya. Dilakukan seperti itu. Sehingga kita punya keyakinan bahwa orang-orang yang kita tempatkan di setiap area perubahan itu punya kontribusi positif. Memberikan sumbangan yang berarti bagi setiap area perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menyusun rencana kerja. Dan rencana kerja ini sifatnya itu tentu tidak semua gitu ya, sampai detail. Tidak, memang beberapa hal yang sangat krusial. Tapi itu pun rencana kerja ini tidak sifatnya mati. Tidak statis ya. Tapi menyesuaikan. Contoh, barangkali karena kesibukan, karena ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditunda begitu, ada lebih prioritas, maka bisa jadi yang sudah kita jadwalkan akan dilakukan jadi bergeser. Nah, proses pergeseran ini juga harus tertuang. Jadi yang namanya rencana kerja ini dinamis. Mungkin saja pada saat dibuat, kita selesai gitu dibuat, sudah ada term waktunya, kemudian tidak bisa dilaksanakan, dan direvisi. Revisi itu bukan tabu, bahkan menjadi sesuatu yang memang lumrah dilakukan, karena perencanaan ya tidak serta-merta itu barang mati, tetapi itu akan sangat dinamis. Dan tentu saja rencana kerja ini harus disosialisasikan ya kepada semua unsur organisasi. Jadi semua orang di dalam organisasi itu harus paham bahwa kita mau apa, ya kan? Apalagi mereka yang terlibat langsung di dalam area perubahan yang menjadi tugas dia, itu harus paham mereka harus apain. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pelaksanaan program. Tentu rencana kerja sudah kita buat nih, kan ada eksekusinya tuh. Oke, bulan ini mau ngapain? Terus saja seperti itu. Dan itu kita harus diukur juga bagaimana tingkat keberhasilan dalam setiap program yang kita lakukan itu. Kita harus lakukan secara komprehensif, ya, melihat keberhasilan kita, termasuk juga kegagalan. Itu harus kita evaluasi. Dan terakhir adalah MONEP. Ya, MONEP itu kan melihat kesesuaian antara apa yang sudah kita rencanakan dengan yang kita lakukan. Di situ kita lihat kurangnya di mana. Aspek apa yang harus kita tingkatkan. Aspek mana yang barangkali ini terlalu berlebihan. Kita harus kurangi sumber daya umpamanya, ya. Sumber daya keuangan, sumber daya. Barangkali juga manusia juga di situ harus dikurangi, dialihkan ke area perubahan yang lain. Kira-kira itu. Jadi ada 6 ya, Put. Ada 5 ya? 5 tadi ya. Dan mulai perancangan, kemudian sampai terakhir monitor dan evaluasi. Nah, berarti Pak, langkah-langkah membangun zona integritas ini yang mulai dari perancangan sampai dengan monitoring evaluasi itu dilakukan terus setiap tahun. Jadi setiap tahun apakah membuat rancangan baru, kemudian membuat tim baru, seperti itu? Iya, jadi begini, tim dan rencana kerja sendiri itu bukan barang yang sifatnya statis, tapi dinamis. Tentu saja pertama sebut saja SDM. SDM dalam satu entitas pemerintah, gitu ya kan, pasti ada mutasi, ada promosi di situ, ada rotasi dan lain-lain. Tentu ini mengakibatkan personel ini harus berubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pencanangan itu juga harus selalu menjadi menjadi bahan menyegarkan, refreshment gitu ya. Disegarkan kembali, kita canangkan. Bukan berarti pencanangan itu sekali, tidak. Ya, pencanangan itu selain menjadi tonggak, tetapi juga sekaligus bahan untuk mengevaluasi gitu ya. Baik, karena begini, yang namanya membangun zona integritas itu karena pertama tadi SDM-nya, karena mutasi promosi dan lain-lain itu, tentu saja bagi mereka yang baru bergabung, ya kan, ini kan bisa beda nih frekuensinya. Perlu disamakan dulu. Dengan apa? Dengan pencanangan ulang. Pencanangan terus, dan itu terus dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Begitu. Dan bagi yang tidak mutasi, bagi pegawai-pegawai lama pun akan menjadi Pak, menguatkan berites ulang kan, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kan namanya Bubble History Podcast. Bubble Teapot. Ada tehnya Pak, silakan minum dulu.
Baik, kita lanjut ya Pak. Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung ini kan bisa dibilang instansi yang sudah berhasil membangun zona integritas Iya. ya. Dibuktikan dengan perolehan predikat ZI menuju WBBM. Yang mana itu masih merupakan predikat yang paling tinggi dari ZI itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan pembangunan ZI di Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung. Oke, terima kasih Putri. Proses membangun JI WBK WBM di Babel ini, di Kanwil DJPB Babel, dimulai sekitar tahun 2020. Di situ dilakukan proses pencanangan, dan saya gabung ke DJPB Babel ini sekitar Oktober 2021. Dan pada saat itu, proses pembangun JWBK di Babel saat itu sampai pada tahapan field evaluation atau evaluasi lapangan sekaligus juga wawancara. Dan pada saat itu saya pelajari apa yang sudah dilakukan. Yang singkat cerita di akhir 2021 itu Babel memperoleh predikat JI WBK. Dan predikat ini tidak serta-merta bisa terus berlanjut, tetapi ada proses evaluasi. Maka 2 tahun setelah itu, tepatnya 2023, kami dilakukan evaluasi MONEP oleh kantor pusat kami untuk memastikan apakah predikat itu masih layak apa belum, apa tidak gitu ya. Jadi kalau tidak layak, ya dicabut. Tapi karena semua kriteria terpenuhi gitu ya, maka kami tetap menyandang predikat JI WBK. Karena tentu ini sangat penting untuk memastikan langkah berikutnya. Karena JI itu tidak berhenti di WBK, tetapi harus menaik menjadi WBBM. Karena kami sudah lolos evaluasi MONEP tadi, maka kami berkesempatan untuk mengikut tahap berikutnya, yaitu JI WBBM. Dan pada tahun 2024, kami membangun WBBM itu sejak awal tahun ya, sampai pada akhirnya proses terus berlangsung begitu ya. Dan tentu kami juga ada perubahan terkait dengan rencana kerja, kemudian juga orang-orangnya, termasuk juga kami menyegarkan dengan pencanangan ulang dan lain-lain, sehingga secara bersinergi, secara berkolaborasi semua unsur organisasi, sehingga di 2024 di bulan akhir tahun kami memperoleh predikat JIWBBM, dan saat itu sertifikatnya diserahkan langsung oleh Menteri Pan-RB. Kira-kira begitu perjalanan Babel sampai meraih JI WBBM. Gitu. Nah, berarti Bapak sudah mengiringi perjalanan pembangunan ZI di Kanwil Babel ini mulai dari WBK sampai WBBM. Ya, WBK sampai WBBM. Iya. Tanpa terselangi. Iya. Dan itu semuanya berhasil, Pak. Alhamdulillah. Iya. Dan semuanya 1 kali tendangan. Oke. One shot semua ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama adik di rumah. Oke. Apa sih Pak kiat-kiatnya berhasil memperoleh predikat ZI WBK WBBM dalam 1 kali tendangan tadi? Oke, yang dari sekian yang kami lakukan untuk membangun supaya 1 kali tendangan langsung gol itu, ada beberapa hal ya yang sangat penting. Pertama dan utama adalah komitmen pimpinan. Jadi komitmen pimpinan ini sangat penting perannya, ya. Dari mulai bagaimana dia berperan sebagai role model, berperan sebagai akselerator, berperan sebagai motivator. Jadi luar biasa peran. Jadi komitmen pemimpin ini menjadi hal yang sangat krusial. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kedisiplinan. Setiap unsur organisasi itu untuk bisa mendisiplinkan diri dalam setiap tindakan, terutama terkait dengan sesuatu yang menjadi tusi mereka dan kegiatan dalam rangka mencapai WBK atau WBM itu. Yaitu setiap kegiatan itu terdokumentasi dengan baik. Ada foto, ya, ada notulensi kalau itu rapat, ada absen, semuanya terdokumentasi secara baik. Jadi kedisiplinan dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan adalah hal yang sangat penting. Itu yang kedua yang saya alami. Yang ketiga adalah memitigasi ya semua hal yang kemungkinan akan tidak tercapai gitu. Jadi mitigasi resiko ini sangat penting. Jangan sampai kita membuat suatu rencana tapi tidak disiapkan mitigasinya. Nah, ini bisa bahaya kan. Begitu tidak tercapai kita bingung. Ini salah kita di mana? Tapi kalau kita sudah membuat mitigasi resiko, kita tahu untuk mencapai satu target itu langkahnya sudah kita mitigasi. Apa yang kita lakukan? Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah proses diklat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi.
Ya, dari setiap unsur organisasi, tidak hanya staf, pelaksana, tapi juga dari sampai unsur pimpinan. Ada proses pendidikan, ada pelatihan. Yang intinya adalah meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapabilitas. Itu yang keempat ya. Yang berikutnya adalah internalisasi. Ya, jadi yang namanya semangat JETI itu, yang di dalamnya ada 6 area itu harus disosialisasikan, diinternalisasikan. Kalau sosialisasi kan keluar ya, kalau ke dalam itu internalisasi. Supaya mereka pertama paham. Tahu, paham, dan melaksanakan. Jadi 3 hal ini sangat penting. Dan yang tidak kalah penting juga, kita harus melakukan pengenalan lebih dalam terhadap pegawai kita. Terhadap staf kita, istilahnya itu know your employee ya. Artinya agar kita itu paham ya bagaimana anak buah kita dari mulai keluarganya, bahkan juga apa sih mungkin juga apa sih pekerjaan utamanya gitu ya, anggota keluarga gitu ya, sampai media sosialnya kita harus tahu juga gitu, seperti itu. Gitu. Kemudian adalah kita juga melakukan istilahnya itu menyebarkan virus integritas. Jadi menyebarkan semangat-semangat JETI ini kepada semua orang. Ya, kepada satker, kepada mitra kerja kita. Istilahnya itu untuk menyebarkan virus itu adalah Island of Integrity. Ya, kepada satker yang menjadi binaan kita, kepada Pemda, kepada stakeholder yang lain gitu. Ini penting untuk memperbanyak orang yang terjangkiti virus integritas. Kan bagus ya? Iya, bagus. Virus integritas ada 2, integritasnya terus semakin bagus, layanan masyarakat semakin meningkat kualitasnya. Nah, itu yang juga penting. Yang berikutnya adalah terkait dengan public campaign. Ada kampanye publik yang kita bisa lakukan di media-media sosial kita. Kemudian juga tidak hanya media sosial kantor, tetapi juga media sosial kita sebagai pribadi di kantor itu. Kita kan masing-masing punya media sosial. Kemudian kita juga melakukan campaign itu juga dalam berbagai kegiatan. Contoh, kita mengundang stakeholder kita datang ke kantor untuk satu acara. Nah, dalam tayangan-tayangan paparan itu, kita harus sampaikan ya bahwa kami sedang membangun integritas, dan terus kita sampaikan juga apa untungnya, apa manfaatnya kepada stakeholder kita. Itu juga langkah yang tidak kalah penting. Dan yang berikutnya ini sangat krusial, yaitu monitor dan evaluasi. Tujuannya apa? Kita melihat sampai berapa jauh perkembangan yang sudah kita lakukan ini. Kurangnya di mana dan terlalu over di mana. Ini bahan yang sangat penting untuk terus kita merencanakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang makin sempurna dari waktu ke waktu. Itu kira-kira tip yang bisa pemirsa Bubble Teapot bisa mungkin bisa menjadi bahan renungan gitu ya, supaya membangun ini betul-betul bisa efektif. Kan banyak nih ceritanya, Putri. Jadi membangun, sudah capek-capek, ujungnya gagal. Dan ujung gagal ini kan proses membangkitkan semangat itu kan tidak mudah. Ngulang lagi dengan orang yang baru lagi. Energi akan terpakai mungkin lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya gini Pak Edi, setelah pertanyaan kiat-kiat ini, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oh iya. Cuman saya tadi tertarik sama satu kiat-kiat yang Bapak sampaikan terkait dengan knowing your employee. Pertanyaannya adalah, apakah knowing your employee ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stigma perbedaan generasi? Ya, itu salah satu cara ya. Karena begini, di organisasi pemerintahan pada khususnya ada gap generasi yang juga cukup jauh kadang-kala. Saya dengan staf saya mungkin sama dengan saya dengan anak paling kecil saya gitu. Jadi gap generasi. Nah, gap generasi ini kalau tidak terkelola dengan baik, tentu ini akan menjadi potensi tidak efektifnya berbagai hal yang dibangun untuk membangun JETI WBK tadi. Tentu untuk memastikan bahwa gap generasi ini menjadi satu energi bersama ya, tentu harus kita lakukan berbagai upaya. Dengan salah satunya adalah dengan tadi know your employee. Nah, dalam know your employee banyak aspeknya. Pertama, kita memahami, masing-masing memahami ya. Generasi yang saya gitu dipahami oleh generasi yang ada gap
dengan saya gitu. Dan saya juga harus memahami mereka. Jadi saling memahami gitu ya. Bagaimana karakteristik, cara berpikir, kemudian juga barangkali termasuk kebiasaan. Bagaimana generasi milenial dengan generasi kolonial kan beda generasi itu. Bagaimana kebiasaan generasi, termasuk kan dari sisi medsosnya juga beda gitu ya. Mereka harus paham itu ya. Kemudian juga saling berempati. Artinya berempati lah, saling menaruh perhatian, ya memperhatikan dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi yang baik, yang efektif, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi dan lainnya. Yang tidak kalah penting adalah membawa mereka berkolaborasi. Jadi jangan hanya membentuk tim itu hanya segmented gitu ya, untuk ya ini kalangan ini saja. Bahkan juga yang menurut saya ini sangat baik gitu ya ke depan, karena dengan sistem nanti kerja tim ini ya, apalagi dengan semua fungsionalisasi nanti, ini menjadi satu wahana yang menurut saya akan efektif membangun kebersamaan yang lebih baik walaupun terjadi perbedaan generasi. Oke. Berarti memang sebenarnya stigma antar generasi ini mau nggak mau memang pasti akan mempengaruhi. Betul. Cuman bisa ditanggulangi. Betul. Sehingga bisa bersatu padu, Iya. tujuannya tercapai gitu. Iya, kira-kira begitu. Oke, Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang teori-teori, kemudian pengalaman yang Bapak rasakan, kiat-kiat dan lain sebagainya. Satu hal yang saya penasaran adalah bagaimana sebenarnya persepsi pribadi Bapak terhadap pembangunan zona integritas ini. Sulit nggak menurut Bapak? Iya, disebut sulit, ya enggak juga sih sebetulnya. Disebut nggak sulit, ya kalau tidak serius jadi sulit gitu. Jadi kata kuncinya menurut saya, singkatnya mudah. Oke. Asal, tapi ada syaratnya. Oke, mudah bersyarat ya? Mudah bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi mudah tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah komitmen pimpinan. Pimpinan punya komitmen, pimpinan punya kemampuan daya dorong yang efektif dan efisien, dan pimpinan harus bisa membangkitkan semangat semua unsur organisasi. Dan pimpinan ini nggak boleh ada kendornya. Nah, jadi kalau pimpinan selalu fokus, kemudian mengontrol semua hal dalam lingkup dia, menurut saya ini satu hal yang sangat positif untuk bisa meraih WBK WBM itu dalam satu kali tendangan. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya, sharing ilmunya, menyenangkan sekali pembahasan hari ini. Baik, Sepradik, itu tadi pembahasan kita tentang kiat-kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM. Saya Putri Alparosi undur diri, sampai jumpa di Tipot edisi berikutnya. Bye!